Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Agassi Buniman dengan NIM 245150407111193. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir FP03 mengenai HDR atau High Availability Disaster Recovery pada sistem basis data DB2. Baik, fokus utama praktikum kali ini mencakup 4 tahapan penting. Yang pertama, persiapan lingkungan untuk HDR. Kedua, pembuktian replikasi data transaksi dari database primary ke standby. Ketiga, simulasi penanganan takeover saat database primary mati. Dan terakhir, pemulihan data serta transaksi setelah peran database berpindah. Baik, untuk langkah awal adalah konfigurasi DB2 pada kedua server atau primary dan standby. Di sini, kita mengaktifkan variabel db2_hdr_eros menjadi yes agar database standby bisa melayani query read only serta db2_standby_iso untuk isolasi transaksi. Konfigurasi ini diterapkan pada kedua mesin virtual. Selanjutnya, kita akan membuat sampel bernama Hayo untuk menggunakan perintah db2sample. Database ini akan menjadi objek utama simulasi kita. Baik, agar HDR berfungsi, database juga harus dalam mode archive logging. Dan saya juga akan membuat directory log khusus dan mengupdate konfigurasi database Hayo untuk mengarahkan log archmap 1 ke directory tersebut. Ini memastikan log transaksi tersimpan fisik di disk. Setelah database siap, saya akan melakukan backup database secara offline dan online di server primary. File backup ini kemudian dikirim ke server standby atau IP 192.168.56102 yang menggunakan protokol SCP. Karena database standby harus diinisialisasi dari salinan identik database primary. Lalu untuk backup dan transfer standby. Oke, sebelum masuk. Setelah siap, saya akan melakukan database secara offline dan online di server primary. Baik. Baik, mohon maaf. Jadi di sisi server standby, saya juga akan melakukan restore menggunakan file backup yang baru saja dikirim. Jadi setelah di restore, kita memeriksa parameter HDR awal menggunakan perintah get db_cfg yang mana saat ini status role dan hostnya masih kosong atau standar. Jadi ini adalah tahap krusial. Selanjutnya adalah kita akan mengonfigurasi parameter HDR di kedua server agar saling mengenali. Jadi pada server primary hdr_local_host diisi IP primary dan hdr_remote_host diisi IP standby. Jadi beserta port 55001 dan 5502. Hal serupa dilakukan pada server standby dengan menukar alamat IP lokal dan remote-nya agar terjadi komunikasi dua arah. Selanjutnya konfigurasi alternate server. Jadi untuk mendukung fitur automatic client root, kita akan mengatur parameter check alternate server. Ini kan memberitahu klien kita bahwa jika server utama mati, mereka harus menghubungi server alternatif di IP dan port yang telah ditentukan. Jadi kita akan memverifikasi ini dengan perintah list db directory. Nah, setelah semua terkonfigurasi parameter selesai, kode DB2 ini harus di-restart atau terminate, stop, dan start agar perubahan konfigurasi diterapkan sepenuhnya. Baik, agak sedikit tertinggal slide-nya. Jadi selanjutnya ini kan kita akan menggunakan pengaturan firewall agar komunikasi antar server tidak terblokir. Jadi saya akan mengedit konfigurasi IP tables di kedua VM. Dan dulu saya akan membuka port 5001 dan 50.001 dan 50.002 agar lalu lintas data HDR
dan koneksi database diizinkan oleh sistem operasi. Jadi sekarang kita akan mengaktifkan HDR-nya. Perintah start HDR on DB Hayo dijalankan di kedua server. Satu sebagai standby, output status menunjukkan di mana HDR underscore row sama dengan standby, dan status koneksi terhubung, menandakan asinkronisasi log real time sudah aktif. Baik, kita akan masuk ke pengujian transaksi. Saya akan membuat tabel baru bernama dosen di database primary, kemudian saya akan mengecek di database standby ini, terlihat bahwa tabel tersebut sudah terreplikasi dan membuktikan sinkronisasi berjalan lancar. Dan di sini kita akan mensimulasikan bencana yang dimana saya akan mematikan instance primary secara paksa dengan db2 stop force. Kemudian pada server standby, saya akan menjalankan perintah takeover HDR. Takeover HDR by force, dan juga perintah ini akan memaksa server standby mengambil alih peran menjadi database primary yang aktif. Lalu setelah takeover, database yang dulunya standby kini bisa menerima transaksi tulis atau write. Jadi saya akan membandingkan dengan memasukkan data baru ke tabel, dosen, dan data berhasil masuk dan bisa diselect, menandakan sistem berhasil pulih dan tersedia bagi pengguna. Nah, sini terlihat bahwa berhasil select. Oke, baik. Sebagai kesimpulan, praktikum ini menunjukkan betapa krusial peran HDR atau High Availability Disaster Recovery dalam manajemen basis data modern. Sistem ini tidak hanya sekedar membuat cadangan, tetapi secara aktif menjaga ketersediaan layanan melalui replikasi log real time, antara server primary dan standby. Dengan konfigurasi ini, kita dapat meminimalkan waktu henti atau downtime dan memastikan pemulihan data yang cepat serta konsisten saat terjadi